wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jum Guru, channel sharing pengalaman serta hal-hal yang terkait dengan kreativitas dan juga hal-hal yang terkait dengan dunia pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang juga sudah mendukung channel ini, sudah berlangganan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga bagi yang belum, saya mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe serta klik tombol lonceng, dan bila mana berkenan silahkan dibagikan kepada teman-teman yang mungkin memerlukan informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sebuah aplikasi yang ini tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman guru yang saat ini sedang melaksanakan daring. Dan ini saya akan membagikan tentang aplikasi RPP, yaitu aplikasi rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada bagian sebelumnya saya sudah sharing beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan daring, mulai dari Google Classroom, Google Form, dan juga hal-hal yang terkait bagaimana sebagai guru melaksanakan daring serta bagaimana apa yang dilakukan, dan juga terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Dan silahkan teman-teman bila mana memerlukan informasi yang terkait dengan daring, silahkan bisa diklik pada playlist. Di sini ada terkait dengan daring, jadi informasi mulai dari pembelajaran jarak jauh, kemudian daring. Ini terkait dengan mulai dari bagaimana membuat blog atau mungkin menggunakan Google Classroom, bagaimana membuat materi, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Tentu di dalam kondisi biasa dan kondisi normal atau kondisi pembelajaran tatap muka, mungkin RPP atau rencana pembelajaran mungkin berbeda ya. Dan di dalam pelaksanaan daring ini juga berbeda. Nah, di dalam hal ini saya berupaya untuk membuat sesimpel mungkin supaya ini bagian administrasi yang tidak terlalu ribet dan mudah dibikin. Nah, di dalam hal ini saya buatkan sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini ada bagian yang perlu diperhatikan, ada beberapa sheet. Di sini ada silabusnya silahkan ini untuk memudahkan saja, silahkan bisa di copy dari terkait dengan KI dan KD pada kondisi COVID ya, yaitu silahkan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bidang studinya. Untuk SMP ya, ini saya punya untuk SMP, ada di blog sekolah 4tamban.blogspot.com. Di sini bisa di-download mengenai KI dan KD, dan semua bidang studi ada. Dan juga terkait dengan buku elektronik juga bisa di-download mulai dari kelas 7 dan sampai kelas 9, mulai buku guru dan buku siswa. Untuk buku siswa memang ada kelas 9 yang belum lengkap, tetapi hampir semuanya untuk kelas 7 dan 8 itu lengkap, dan ini bermanfaat. Dan untuk aplikasi ini menyesuaikan dengan kondisi pandemi, dan ada bagian yang pertama adalah input identitas sekolah ya. Jadi bisa disesuaikan mulai nama guru, kemudian bidang studinya, kemudian yang lebih penting adalah platform pembelajaran. Kebetulan di sekolah kita menggunakan Google Classroom serta blog sekolah, jadi saya buatkan dua di sini. Kalau teman-teman menggunakan platform pembelajaran yang lain bisa diganti.
Kemudian isian materi, bagian materi ini ada bagian-bagian, ada tanggal pembuatan RPP, kemudian materi ini seperti bab ya, kemudian alokasi waktunya berapa jam dalam bab ini atau KD ini, kemudian tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan kondisi yang ada dan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu jalankan. Kemudian sub daripada KD atau sub babnya, ini sub babnya ada pertemuan 1 dan pertemuan 2, pertemuan 3. Karena RPP ini memuat 3 pertemuan dalam satu RPP, ini dibuatlah pertemuan ada 3 ya. Kalau pertemuannya lebih dari 3 bisa disesuaikan diisi di sini ya, bisa disesuaikan dengan isian ya. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya. Dan ini adalah sub dari bagian subbabnya ya. Subbab itu ada beberapa sub. Kemudian apa yang dilakukan oleh siswa pada saat pertemuan pertama? Umpamanya ini siswa mendengarkan audio dan melihat video, karena kita sharing di dalam Google Classroom atau di blog itu ada audio dan video, maka di sini siswa melakukan, harapannya siswa mendengarkan audio maupun melihat video. Audio berupa saran-saran dari guru atau mungkin sebagai petuah hubungannya dengan pendidikan karakter ya. Ini jadi pertemuannya, karena satu deret ini adalah satu lembar ya, 3 pertemuan atau 3 bagian di dalam RPP ya, ada 3 ini, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Jadi ini simpel ya, bisa disesuaikan teman-teman. Kemudian tekniknya ini bisa bentuknya seperti apa, silahkan disesuaikan, dan tugasnya seperti apa, umpamanya tugasnya dalam bentuk esai atau tugas proyek dan sebagainya. Jadi ini tidak rumit, saya buat sesimpelnya. Setelah ini diisi, tinggal mencetak di bagian RPP. Nah, pada menu RPP ini sudah secara otomatis tujuan sudah mendeteksi dari tujuan yang ditulis, serta di sini adalah ada 3 baris ya, 3 baris di sini ya, sesuai dengan isian di sini. Satu isian ini itu jadi dalam satu lembar ini, yang isinya adalah 3 pertemuan. Kemudian di dalam bagian ini ada, umpama saja di sana ada beberapa KD yang harus ditulis, maka di sini akan muncul KD-KD-nya yang ditulis. Dan mungkin juga ini bagian pertemuannya ada berapa. Kalau pertemuannya ada 2, maksudnya 2 lembar, atau umpama saja 6 pertemuan, berarti ini adalah menggunakan RPP lembar kedua ya, lembar kedua. Kalau lembar ketiga berarti ada 9 pertemuan ya, jadi kalau lembar keempat ada 12 pertemuan, jadi kalau 3 kali 3 9, 3 kali 4 gitu. Jadi ini gambaran RPP, silahkan ini dibuat secara simpel dan otomatis. Teman-teman hanya tinggal mengisi bagian-bagian yang ini ya, tujuan, alokasi waktunya seperti apa, tanggal, dan juga bagian-bagian yang dilakukan. Mungkin itu saja, ini simple, dan silahkan teman-teman yang berminat bisa langsung mendownload di deskripsi, dan tentu ini sangat mudah dan memudahkan kita untuk membuat RPP. Dan RPP daring ini dibuat sesimpelnya karena ini bagian dari administrasi yang harapannya tidak menyulitkan. Administrasi itu kadang-kadang dibuat rumit, tetapi dalam kenyataannya administrasi itu hanya sebuah administrasi yang formalitas.
dan harapannya ini adalah dibuat serial mungkin, dan untuk itu memudahkan teman-teman guru di dalam membuat RTP ini supaya simpel, tidak membebani di dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, dan fokusnya adalah ke action pembelajaran jarak jauhnya. Mungkin itu saja, ini saya sharing pada teman-teman. Silahkan download yang berminat di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam daring, semoga sukses dan semoga pandemi segera berlalu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.